SMA Negeri 4 Kota Pasuruan, Jawa Timur mengakui adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak didik mereka. Pihak sekolah bahkan menyatakan perundungan telah terjadi sejak korban dan pelaku duduk di bangku kelas 10. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Putut Cahyono mengatakan pihak sekolah akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Pasuruan untuk mengambil langkah tepat terhadap pelaku perundungan tersebut. Pihak sekolah juga akan memenuhi panggilan dari Polres Pasuruan Kota. Menurut pihak sekolah, korban kerap dimintai uang oleh pelaku dan korban diintimidasi jika tidak memberikan uang kepada pelaku. Sebelumnya, NS, siswa SMA Negeri 4 Kota Pasuruan mengalami perundungan oleh... Aku Alvaro, murid kelas 10 SMA yang memiliki cita-cita dan juga mimpi yang sangat tinggi. Prestasi dan pengalaman adalah suatu hal yang sangat penting bagiku. Saya selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam setiap hal yang saya lakukan, baik di akademis maupun non-akademis. Dan bagiku, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan semangat yang tinggi dan dedikasi yang tak kenal lelah, aku percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke dalam cita-cita. Aku pun percaya bahwa keberhasilan bukan hanya soal hasil akhir saja, tetapi juga proses dan pembelajaran yang aku dapatkan sepanjang perjalanan. Di sini, aku terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan penilaian. Beberapa kali aku ingin bebas dari semua harapan, tapi ternyata setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik adalah perjuangan untuk menemukan kekuatan. Tanpa kekuatan, kita takkan mungkin bertahan di tengah desingan bahkan ejekan dari mereka si pemain figuran. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya. Mereka hanya melihat gambar samar yang mereka ciptakan sendiri. Dan semua itu terasa seperti penjara yang tak ada pintunya. Setiap langkahku dipenuhi oleh rasa takut. Setiap senyuman yang kulakukan terasa palsu. Karena di dalam hatiku, aku terikat oleh rantai kata-kata mereka yang terus menghantuiku. Kenapa mereka merasa berhak untuk mengatur siapa aku? Dalam dunia ini, aku bukanlah diriku sendiri. Aku hanyalah sasaran bagi kekejaman yang tidak berujung. Dan ya, aku terperangkap dalam kegelapan. Dan di sini, harapanku hanya satu. Berharap ada cahaya yang bisa membawaku keluar dari semua keabu-abuan ini. Aku memiliki prinsip kuat untuk bertahan menjalani hidup. Hidup benar itu harga mati. Menurutku, integritas dan kejujuran adalah fondasi dari segala pencapaian. Mereka tak bisa dipisahkan. Tak peduli seberapa tantangan yang dihadapi, aku selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Karena aku percaya bahwa kesuksesan yang sejati hanya bisa diraih dengan cara yang benar.
Banyak orang mengenalku sebagai peraih banyak prestasi di dunia catur. Siapa sangka muncul harapan tinggi saat aku bertanding dia, Erlangga. Murid yang sama berprestasi pula. Tapi sayangnya aku kalah di pertandingan yang biasanya aku menangkan itu. Suasana berubah seketika. Tawa bergema di sekitarku. Cacian dengan kata-kata menyakitkan tak kurasakan pada hari itu. Mereka menilai kekalahanku menjadi pertanda bahwa aku tidak pantas disebut juara. Rasa sakit dan kekecewaan itu lebih dalam daripada kekalahanku di papan catur. Seolah semua usaha dan kerja keras sirna dalam sekejap, meninggalkan luka yang tak terlupa. Perubahan adalah kunci dalam hidup, terutama bagi seorang pembuli. Dan seringkali tindakan bullying berasal dari ketidakamanan. Menyadari dampak dari perilaku kita adalah langkah pertama menuju perubahan. Dengan memilih untuk tidak lagi membuli, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif. Setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah, dan langkah kecil kita bisa membawa dampak yang besar. Mari kita wujudkan perubahan dan menjadi bagian dari solusi. Dan itulah ceritaku.